Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Polda Sulawesi Tengah menggelar upacara serah terima Pataka Wira Dharma Brata di halaman Mako Polda Sulteng. Kegiatan ini menandai berakhirnya masa jabatan Irjen Pol Purnawirawan Endi Sutendi dan dimulainya kepemimpinan Brigjen Pol Nasri. Upacara berlangsung dengan khidmat dan penuh makna yang dihadiri oleh para jajaran Polda Sulawesi Tengah. Dalam amanatnya, Brigjen Pol Nasri menyampaikan apresiasi atas dedikasi pendahulunya serta menegaskan komitmen untuk melanjutkan pengabdian Polri yang profesional dan humanis. Pataka Wira Dharma Brata disebut bukan hanya simbol kehormatan, tetapi juga mengandung nilai keberanian, pengabdian, dan persaudaraan yang menjadi pedoman moral seluruh personel Polda Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas. Sementara itu, Irjen Pol Purnawirawan Endi Sutendi menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh jajaran. Ia berharap kepemimpinan baru dapat membawa Polda Sulawesi Tengah semakin maju, profesional, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Anwar resmi menutup rapat kerja teknis SSDM Polri tahun anggaran 2026. Pada pembulatannya, ASDM Kapolri menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional, modern, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. Usai berlangsung selama 2 hari dari tanggal 25 hingga 26 Mei 2026 di Hotel The Westin, Jakarta, ASSDM Kapolri menutup rapat kerja teknis SSDM Polri tahun anggaran 2026. Dalam pembulatannya, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Anwar menyampaikan kepada jajaran Karo SDM dapat menyiapkan personel yang unggul, adaptif, profesional, modern, dan berintegritas agar dapat menghadapi tantangan tugas ke depan. Mengakhiri sambutan ini, saya berharap bahwa yang pertama, rekan-rekan perlu mampu menyiapkan sumber daya manusia Polri yang unggul, profesional, adaptif, modern, dan berintegritas guna menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Kedua, memahami dan melaksanakan kebijakan pembinaan SDM secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Gitu ya. Melakukan penyamaan persepsi dan langkah strategis di antara seluruh jajaran pengemban fungsi SDM. Jadikanlah Rakernis ini sebagai pedoman dan arah strategis dalam pelaksanaan pembinaan SDM Polri ke depan. Dengan resmi ditutupnya Rakernis SSDM Polri 2026, diharapkan seluruh hasil pembahasan dan rekomendasi yang telah dirumuskan dapat segera diimplementasikan di satuan kerja masing-masing. Dari Jakarta, Jelang Baskara Alpiyuda Andi Putra, Polri TV. Pelaksanaan rapat kerja teknis SSDM Polri tahun 2026 mendapatkan respon positif dari para peserta. Kegiatan ini dinilai menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri serta memperkuat koordinasi antar satuan kerja. Rapat kerja teknis SSDM Polri tahun 2026 yang digelar di Hotel The Westin, Jakarta Selatan dari tanggal 25 Mei hingga 26 Mei 2026 berlangsung dengan penuh antusias dari para peserta. Berbagai materi dan diskusi yang disampaikan dalam kegiatan ini dinilai memberikan banyak masukan positif bagi peningkatan kinerja personel Polri, khususnya di bidang sumber daya manusia. Kabak Renmin SSDM Polri selaku Ketua Pelaksana Rakernis Kombes Pol Riyadi Nugroho menyebutkan selain menjadi wadah evaluasi dan koordinasi jajaran Karo SDM Polda, Rakernis bisa membangun sinergitas sesama Karo SDM Polda jajaran. Kegiatan Rakernis ini sendiri adalah intinya untuk menyamakan persepsi. Jadi rencana kerja kita selama 2026 ini agar satu visi, satu misi, dan satu tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu perlu disamakan persepsi baik di tingkat Mabes Polri maupun dengan seluruh para Karusdem yang ada di Indonesia.
Memang dalam kondisi saat ini, dalam kondisi dinamis saat ini, kita mencari waktu yang cukup tepat untuk bisa menyampaikannya. Di sela-sela kesibukan dari para Karsdem sendiri dengan kegiatan di daerah, mulai ada kegiatan rekrutmen, seleksi, dan lainnya, kita tetap menyamakan persepsi melalui Rakernas ini. Diharapkan dengan Rakernas ini ada satu persamaan persepsi dari Mabes Polri dan juga dari para Karsdem, sehingga para Karsdem dalam menjalankan kebijakan dari pimpinan satu dan seragam, sehingga tujuan yang kita harapkan dapat tercapai. Pada kesempatan yang sama, para peserta yang sekaligus Karo SDM Polda Jajaran mendapatkan pemahaman baru terkait pengembangan kompetensi personel, penyamaan persepsi, hingga mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan selama Rakernas. Kegiatan ini sangat baik sekali. Pertama, untuk menyampaikan persepsi antara Mabes sebagai pembina fungsi SDM dengan kami sebagai pelaksana di lapangan. Jadi adanya satu garis komando persamaan persepsi dalam tugas-tugas ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya motivasi baik dari pimpinan maupun dari para narasumber, sehingga sebagai modal kerja kita untuk menjalankan fungsi SDM ini menjadi lebih baik ke depannya. Tentunya kalau kami dari wilayah dalam hal ini sangat bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh jajaran SSDM di Mabes Polri, dan tentunya ini menjadi cambuk bagi kami untuk kami di wilayah untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Respon positif dari para peserta menjadi gambaran bahwa Rakernas SSDM Polri tahun 2026 memberikan manfaat dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja personel Polri untuk menjawab tantangan ke depan. Dari Jakarta, Jelang Baskara Andi Putra, Alpiuda, Polri TV. Pemirsa, Ketua Senat P3N Angkatan ke-27 Lemhanas RI sekaligus Karo Multimedia Div Humas Polri, Brigjen Pol AD Arysyam Indradi, mendorong penguatan peran Polri dalam ketahanan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional P3N Angkatan ke-27 Lemhanas RI tahun 2026. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Ibtu Ines, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan salam presisi. Seminar Nasional Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional atau P3N Angkatan ke-27 digelar di Gedung Pancagatra Lemhanas RI Jakarta pada Selasa 26 Mei 2026. Membahas akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika global. Brigjen Pol AD Arysyam Indradi selaku Ketua Umum Senat P3N Angkatan ke-27 Lemhanas RI sekaligus Karo Multimedia Divisi Humas Polri menyampaikan, personel Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas Kamtibmas yang kondusif. Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan nasional dan ketahanan bangsa. Ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi tentunya ya, sebagai Karo Multimedia, sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya, sebelumnya Kapolres Jaksel, maka peran seluruh personil Polri sangat signifikan dalam menciptakan situasi Kamtibmas hingga mewujudkan atau meningkatkan ketahanan nasional ya. Dengan melakukan kinerja dan tugas pokok secara baik, melaksanakan fungsi kepolisian secara baik, maka itu sangat memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan bangsa dan juga untuk meningkatkan ketahanan nasional. Jadi pada saudara-saudara kami di lapangan, anggota kepolisian tetap semangat karena setiap kinerja dan kontribusi Anda sangat berarti bagi kemajuan bangsa. Karo Multimedia Divisi Humas Polri juga mendorong seluruh personel Polri untuk tetap profesional dan optimal dalam menjalankan tugas. Setiap kinerja personel dinilai memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan penguatan ketahanan nasional. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Rizky Firmansyah, Polri TV.